Kau tahu, Karan? Aku akan memberitahu pada ibu semuanya. Tapi tiba-tiba saja Bhavisya datang. Aku ingin memberitahu pada ibu kalau Kak Durga bersama kita, dia dalam kondisi yang aman. Tapi Bhavisya menghancurkan semua rencanaku. Apa kau tahu apa yang ingin kau lakukan? Dia sudah tahu bagaimana karakter kita. Dan dengan melakukan ini kau telah menegaskan keraguannya. Iya, Karan. Aku tidak memikirkan hal itu. Tapi apa yang bisa aku lakukan, Karan? Dia sudah menunjukkan simpati yang palsu kepada ibu, seolah-olah dia itu Ranbir yang asli. Aku ingin sekali memarahinya, ya, orang yang sudah menghancurkan kehidupan dua kakak-kakakku. Laksmi, tolong kendalikan dirimu. Kau harus bisa kendalikan dirimu untuk kebaikan saudarimu nanti. Kita harus melakukan sesuatu sehingga kita bisa membongkar kejahatannya di depan semua orang. Sehingga semua orang tahu bahwa Bhavisya lah yang harus bertanggung jawab atas semua kehancuran ini. Laksmi, aku akan pulang ke rumah tua untuk menemui Durga. Itu berarti kecurigaanku benar. Laksmi dan Karan tahu keberadaan Durga. Tapi kalian tidak bisa sembunyikan Durga dariku. Kalian tidak tahu siapa Bhavisya. Dia bisa melakukan apapun dalam sekejap. Ayah, aku tidak mau pergi ke rumah sakit jiwa. Ayah bisa menyuruhku berdiri di atas bangku seperti dulu saat aku masih kecil. Ayah, aku siap untuk berdiri sepanjang hari. Tapi tolong jangan pisahkan aku dari ayah. Ayah, aku akui akulah pelakunya di depan ayah. Tapi kenapa ayah harus menghukum aku? Aku mohon ayah, jangan pisahkan aku dari putriku. Aku sudah kehilangan, Ibu. Aku sudah kehilangan. Kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku kehilangan putriku. Aku tidak bisa menyelamatkan Saraswati dari kegilaan. Dan juga tidak bisa menemukan Durga. Padahal selama ini merekalah yang selalu mendukungku. Mereka mengorbankan kebahagiaan mereka untukku. Tapi aku tidak bisa menolong mereka di saat mereka membutuhkan aku. Padahal mungkin mereka saat ini ingin berbagi masalahnya. Tuhan akan memperbaiki keadaan. Kau harus tabah. Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu yang salah. Kebaikan tersembunyi di dalam semua perbuatannya. Kita hanya tak bisa melihatnya. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Dan bagaimana kondisinya. Ini saat yang tepat untuk aku mendekati Yuvraj. Ayo, tunggu apa lagi? Yuvraj, ada kabar tentang Durga? Yuvraj, ada kabar tentang Durga? Tidak ada, Niyati. Ini sudah 1 hari, tapi masih belum ada kabar dari Kak Durga. Di mana dia sekarang berada?
Kau jangan berkecil hati, Euphrates. Dengan rahmat Tuhan, kita akan segera menemukan Durga. Sekarang lebih baik kau segarkan dirimu dulu. Kau terlihat lelah. Akan kubuatkan teh untukmu. Apa yang dipikirkan Euphrates tentangnya? Ketika aku bertanya tentang Durga, dia tidak menjawab. Malah dia menatapku dengan tajam. Dan ketika Niyati bertanya, dia menjelaskannya dengan lembut sekali. Dia memujinya seolah dia yang menangani seluruh masalah di rumah ini. Kendalikan dirimu, sayangku. Kau tidak perlu marah-marah seperti ini. Tidak, Rasili. Aku akan tenang ketika aku menendang Niyati keluar dari rumah ini. Terlebih dia juga harus keluar dari kehidupan Euphrates. Dia baru saja memujinya. Tapi aku bukanlah orang lemah. Jika aku tidak bisa mengubah cintanya menjadi kebencian, maka namaku bukan Kajri. Laksmi, apa kau tidak rindu pada Durga? Aku merindukannya, Ranbir. Aku sangat merindukannya. Aku juga rindu padanya. Bahkan, aku tidak tahu bagaimana harus hidup tanpa dirinya. Dia adalah kedamaian, ketenangan, dan juga cinta. Hidupku tidak berarti tanpanya. Dan aku tidak tahu bagaimana aku harus hidup tanpa Durga. Tapi masalahku akan segera selesai. Maksudmu? Maksudku adalah, dalam waktu dekat ini aku pasti bisa menemukan Durga. Dia tahu kalau aku sangat mencintainya. Dia tidak bisa jauh dariku untuk waktu yang lama. Kendalikan dirimu, Laksmi. Atau dia akan semakin curiga.